Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja? Ya, tentu semuanya sehat dan luar biasa. Adik-adik, kita memasuki Minggu Pesta Ulup-Ulup dan pada hari ini kita merayakan Pesta Ulup-Ulup di gereja GKPS Sudirman dan di GKPS manapun. Nah, adik-adik tentu semuanya bersuka cita. Adik-adik yang di rumah, hari ini jika ada yang berulang tahun, kakak ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Dan untuk adik-adik yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beribadah kembali. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita angkat pujian kita, Aku Anak Sekolah Minggu. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu dan benteng kehidupan kami, firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa tiada yang abadi selain Engkau. Oleh sebab itu, Roh-Mu menuntun kami menghadap Engkau yang kekal, yang empunya kehidupan ini. Kepadamu saja kami persembahkan madah dan bakti dalam ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersekutu bersama kami di tempat-Mu yang kudus. Jawablah kerinduan kami, agar hati kami selalu dipenuhi sukacita, dan kami memperoleh kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, sesuai dengan tema kita minggu ini, saya suka berdoa. Lagu ini diambil dari Haleluya nomor 307 ayat 1, Bani na martonggo ahu. Kita nyanyikan bersama-sama satu ayat. Bani na martonggo ahu,
Sekarang kita akan mendengarkan titah yang akan dibawakan salah seorang teman kita anak sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu kawan-kawan sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Gafril Jeremy Wilson Saragi. Saya dari sektor 4. Saya akan menyampaikan titah keempat Allah atau perintah keempat Allah, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih. Amin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan nai bata, sai pergugui hama au, makor jahon titahmu ai. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan titah pada minggu ini. Mari kita bernyanyi untuk menyambut ayat hafalan. Saya senang berdoa. Adik-adik, berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Berarti kita harus selalu senang berdoa. Artinya kita harus selalu senang bercerita kepada Tuhan apa yang menjadi suka kita, apa yang menjadi duka kita. Melalui lagu-lagu ini, adik-adik bisa mengerti apa itu berbicara kepada Tuhan, apa yang mau kita bicarakan. Mari kita angkat pujian ini, saya senang berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan kita yang akan dibawakan oleh salah seorang teman kita anak sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Marco Ezekiel Aditya Saragi dari sektor 4. Saya akan menyampaikan ayat-ayat hafalan dari kitab Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Demikianlah ayat hafalan untuk minggu ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan melakukannya. Adik-adik, sekarang mari kita persiapkan hati kita, buka telinganya, buka Alkitabnya. Kita akan menyambut firman Tuhan pada hari ini melalui lagu kita, Doa Bapa Kami. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama.
cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa kembali dalam ibadah kita. Semuanya pasti dalam keadaan sehat kan? Oke, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Ayo buka Alkitabnya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudaranya, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah kitab atau yang menulis kitab ini adalah Petrus kepada jemaat-jemaat yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Melalui siapa surat ini dikirimkan kepada jemaat-jemaat tersebut? Iya, melalui Silwanus. Maka Petrus mengirimkan surat ini ke jemaat-jemaat pendatang melalui Silwanus. Untuk apa sih surat ini dikirimkan ke jemaat-jemaat yang ada, yang disebutkan tadi? Supaya jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Kristus. Di sini Petrus mengingatkan kepada jemaat-jemaat supaya tetap saling mendoakan. Siapa yang selalu berdoa di pagi hari? Iya. Siapa yang selalu berdoa ketika mau makan? Iya, harus. Mau tidur? Harus. Mau belajar? Harus. Dan jarang-jarang kita dengar hobinya seseorang itu adalah berdoa. Dan kalau bisa, kita harus bisa mengatakan, my hobby is praying. Praying is my hobby. Hobi itu adalah sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita sukai. Maka Petrus mengatakan supaya jemaat-jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia untuk saling mendoakan.
Sekarang ada Facebook atau Instagram atau apapun itu. Kalau dulunya tidak ada Facebook, kita nggak tahu seseorang sakit. Sekarang ada Facebook, misalnya anakku sakit, mohon doa. Jangan hanya bilang GWS ya, get well soon, cepat sembuh ya, bukan. Tapi kita lihat siapa yang minta didoakan dan kemudian kita berdoa, sebut namanya. Itu adalah kita memegang firman atau meneruskan apa yang dikatakan Petrus kepada jemaat-jemaat yang kita sebut tadi untuk saling mendoakan. Petrus mengingatkan jemaat-jemaat untuk saling mendoakan supaya bertahan tetap di dalam firman Tuhan walaupun banyak penderitaan. Ada yang saya lihat orang yang sakit sudah dibawa ke dokter, enggak sembuh juga, sudah makan herbal, enggak sembuh juga, sudah dibawa ke perawat, enggak sembuh juga, sudah dibawa ke mantri, rumah sakit dan lain sebagainya, enggak sembuh juga. Akhirnya dibawa kemana? Ke orang pintar. Menduakan Tuhan, tidak dibawa tetap di dalam doa. Orang-orang yang membawa dirinya ke orang pintar untuk disembuhkan adalah orang-orang yang bodoh. Hanya orang bodohlah yang datang kepada orang pintar untuk disembuhkan, karena itu sudah menduakan Tuhan. Maka itulah yang terjadi. Petrus tidak menginginkan rasa sakit membawa jemaat-jemaat itu menjadi jemaat-jemaat yang tidak memperdulikan firman Tuhan. Surat ini ditulis pada saat orang Kristen menjadi korban perbuatan jahat. Perbuatan jahat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagaimana caranya? Maka tetaplah berdoa. Firman ini mengingatkan orang Kristen agar berusaha hidup tanpa bersalah. Pada zaman itu, setiap ada kesalahan sedikit pun, maka orang Kristen akan didakwa dengan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan. Maka Petrus mengingatkan jemaat-jemaat di Pontus, Galatia dan sebagainya supaya dalam kehidupannya jangan melakukan kesalahan sekecil apapun. Maka hari ini juga kita diingatkan. Kita perlu berdoa. Mengatakan begini, Tuhan ingatkan kami supaya jangan berdosa. Jika Petrus mengingatkan jemaat di Galatia, Pontus dan lain sebagainya untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun, maka sekarang firman itu, maka sekarang surat itu datang kepada kita, datang kepada anak-anak sekolah minggu supaya jangan melakukan dosa sekecil apapun. Caranya minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita benar-benar bisa berkarakter Kristus. Di sini juga diingatkan supaya kita harus menjaga lidah dari yang jahat. Kita harus menjaga bibir dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dari ucapan-ucapan yang melukai hati saudara. Contoh, orang yang tidak menjaga lidah, maka akan berbohong, maka akan memfitnah, akan melukai perasaan orang lain. Berbohong misalnya, kerjakan PR-nya. Sudah mak, padahal belum. Kau nggak belajar, ini mak lagi belajar, padahal lagi main game. Siapa yang pernah begitu? Ayo, mulai sekarang bertobat ya. Mulai sekarang nggak bisa lagi menggunakan lidah untuk berbohong. Anak sekolah minggu nggak boleh menggunakan lidah untuk hal-hal yang tidak baik. Kita semua tidak boleh menggunakan lidah untuk berbohong. Kemudian kita harus mencari
perdamaian. Di Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pasti semua murid sekolah minggu ingin disebut menjadi anak-anak Allah. Maka jadilah pembawa damai. Gak usah berkelahi. Kalau diejek teman gak usah balik mengejek. Kalau dibohongin teman gak usah balik membohongi. Karena menjadi Kristen adalah orang yang tidak mengejek walaupun diejek, tidak balik menghina walaupun dihina, tidak balik memfitnah walaupun difitnah. Itu adalah karakter Kristus. Itu yang disampaikan oleh Petrus kepada kita hari ini. Kemudian kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itu di ayat ke-11. Dan itu semuanya adalah urutan-urutan, rentetan-rentetan apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita melalui Petrus. Yang melalui Petrus disampaikan kepada jemaat-jemaat yang memang benar-benar menderita pada saat itu. Bahkan ada yang sampai pada kematiannya. Tapi tetap setia kepada Kristus. Untuk adik-adik, kita sudah mendapatkan surat ini di dalam kitab kita, di dalam hati kita sekarang. Maka kita pun harus tetap menjadi orang yang berdoa, menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, mendoakan diri sendiri, mendoakan saudara, mendoakan orang tua, mendoakan tetangga dan teman-teman, dan jangan lupa mendoakan guru sekolah minggu. Dan jangan lupa doakan supaya COVID-19 bisa berlalu secepatnya, supaya kita bisa beribadah secara tatap muka. Maka kasih dan damai yang menjadi judul perikop kita hari ini harus benar-benar ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Gunakan lidah untuk yang baik, gunakan bibir untuk yang baik, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus melalui surat Petrus kepada jemaat-jemaat yang kita sebutkan tadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Tuhan, jadilah kami pembawa sukacita dan damai di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajari kami untuk memakai lidah dan bibir kami untuk sesuatu yang baik, supaya nyata bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yesus yang berkarakter Kristus. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, asetorang ganu. Senggoi dalanon nami, salakana torsa, dobham hasoman nami, torang age huja. Amin. Baiklah, terima kasih untuk kita ibadah kita setelah selesai. Selamat pesta olop-olop GKPS. Salam. Shalom.